rempah yang sederhana namun banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Saat pandemi COVID-19 melanda, masyarakat di Kota Semarang itu mulai melirik kembali warisan budaya ini sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan ketahanan tubuh dan juga kesehatan. Minuman herbal ini telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa sebagai penghangat tubuh dan juga sebagai penjaga kesehatan sehari-hari. Nah, menariknya, meskipun kita berada di era modern, jamu empon-empon itu tidak benar-benar menghilang di dapur masyarakat Jawa. Ketika pandemi COVID-19 itu datang, kepercayaan masyarakat terhadap jamu empon-empon itu meningkat, termasuk di Kota Semarang. Kita akan wawancara kepada salah satu masyarakat lokal yang ada di Kota Semarang yang masih memanfaatkan tanaman herbal ini untuk obat tradisional. Ibu Tuti, ibu domisili di Semarang, di sini kampung ibu waktu ibu masih kecil. Jadi istilahnya ibu di sini kayak merantau. Nah, rumah ibu di sana sih, KTP ibu masih di Semarang. Kalian alam banyak. Ada yang kemarin waktu COVID itu suruh ngerebus empon-empon namanya. Kalau di Semarang namanya empon-empon. 7 warna, 7 macam empon-empon itu buat pencegahan COVID. Memang khasiatnya banyak, bener-bener ada khasiatnya loh. Bukan hanya cuman bilang ini buat ini, tapi kenyataannya ya udah mencoba rebus sendiri empon-empon itu yaitu buat pencegahan COVID. Kan kayak COVID ketika ciuman itu kan nggak bisa ya, kalau kena COVID kan nggak bisa nyium apa-apa ya, terus nanti bisa pulih itu, terus ininya kan pahit itu tenggorokannya pahit banget. Ibu sudah pernah kena COVID sih, pahit banget, terus lambungnya sakitnya minta ampun. Si COVID yang 2018 apa berapa lah yang udah mau kesini kan ada COVID lagi yang diserang ke lambung. Ibu pernah kena minta ampun 2 bulan nggak bisa makan nasi sih. Itu ibu periksa ke rumah sakit atau akhirnya enggak takut nanti diswab. Ibu kan jualan makanan, nanti kan nggak pada beli ke ibu. Waktu itu kan lagi kritis-kritisnya itu, ibu cuma kira-kira aduh aku kena COVID nih, gejala-gejalanya kayak gini ya, gejala-gejalanya kan demam, ciumannya ki nggak bau, terus ininya pahit loh, tenggorokannya kalau buat nelan pahit, badannya lemes kayak gitu, karuan. Padahal sudah diimunisasi, disuntik disuntik COVID tapi masih bisa kena aja ya. Soalnya hampir semua tetangga ibu di komplek pada kena COVID. Tapi kebanyakan nggak yang langsung ke rumah sakit gitu, tapi minum obat-obatan dulu ya. Tadinya di swab dulu ke rumah sakit, terus dikasih obat, nah, terus disambung minum ini, jadi cepat pulih. Biasanya ini berapa hari? Hah? Khasiatnya ini berefek berapa hari? Ya setiap hari kita minum selama 2 minggu, pengobatan yang kena COVID bisa sembuh. Beneran ibu rasain. Sekarang pun kalau nggak ada COVID, kalau badannya sakit, masuk angin, rebus empon-empon udah sih. Daripada vitamin yang obat-obat itu, mending efek kunyit, jahe, serai, terus temulawak, kencur, daun salam, kayu manis. Berarti nggak ada campuran gula sama sekali? Ya nanti kalau kita mau manis ditambahin gula atau madu, tapi baiknya pakai madu. Pakai gula merah bisa, tapi lebih bagusnya madu. Terus dikasih jeruk nipis sedikit, tambahan vitamin C nya itu jeruk nipisnya itu. Seperti itu yang belum dikeringkan loh ya, dipotong-potong kecil, terus jemurnya sampai kering banget. Ini umurnya sudah 10 tahun sih. Wangi banget. Ini kalau obat Cina itu kan, obat-obatan Cina kan ini apa? Obat-obatan Cina itu kan
nyimpen nyimpen bahan-bahan ini kan berpuluh-puluh tahun. Ada yang 15 tahun, ini 10 tahunan. Ini tanpa pengawet juga Tanpa langsung pengawet, dikeringin iya. aja. Ini 10 tahun dari Covid dulu sampai sekarang. Ini sisanya segini. Dulu ada 4 botol, banyak kan? Coba sih. Ini dikeringin aja gitu ya. Dijemur. Sini. Ini seperti tradisional. Bisa buat minum 2 kali. Enak tuh. Rasanya manis. Dan ini empon-emponnya tuh kerasa banget, ada serai jahe kunyit. Teman-teman, jadi ini jamu yang sudah empon-empon yang udah kita buat tadi, kita cobain ya. Wanginya sih kayak jamu pada umumnya. Manis, seger. Malah aku bisa minum ini daripada jamu yang suka dijual-jual. Berdasarkan hasil wawancara, kita dapat mengetahui bahwa empon-empon ini memiliki senyawa metabolit yang terbukti bermanfaat bagi tubuh. Nah, apa saja sih senyawa metabolit yang ada di dalamnya? Berdasarkan jurnal Tan et al. 2022 tentang etnobotani tanaman obat, kita dapat mengetahui bahwa jahe itu bermanfaat untuk mengobati masuk angin dan juga flu karena mengandung senyawa alkaloid. Sedangkan pada rimpang kencur itu mengandung senyawa etil metoksisinamat yang mampu menstimulasi hormon estrogen sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi menstruasi yang tidak teratur. Batang serai mengandung flavonoid dengan efek antiinflamasi untuk pengobatan luka dan juga untuk mengobati jantung dengan senyawa terpenoidnya. Sedangkan jeruk nipis mengandung lime oil yang berfungsi sebagai antivirus dan juga antiseptik. Selanjutnya, daun salam mengandung eugenol dan juga sitrat yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah pada penyakit hipertensi. Rimpang temulawak berfungsi untuk mengobati mak dan juga nyeri menstruasi karena mengandung kurkumin. Selain itu, pada kayu manis mengandung tanin yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Salah satu keunggulan utama empon-empon adalah kemudahan dalam memperolehnya, khususnya melalui program tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga yang dapat ditanam sendiri di rumah. Harganya pun relatif terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Dari sisi ilmiah, senyawa kurkumin dan shago yang terkandung di dalamnya telah terbukti dapat memperkuat sistem imun melalui mekanisme modulasi sel T. Selain itu, pemandangan masyarakat terhadap jamu pun telah bergeser dari minuman yang dianggap kuno menjadi bagian dari tren hidup sehat masa kini. Di sisi lain, empon-empon juga memiliki sejumlah keterbatasan yang tidak boleh diabaikan. Tingkat penyerapan zat aktifnya oleh tubuh tergolong rendah sehingga manfaatnya tidak selalu optimal secara alami. Belum adanya takaran konsumsi yang baku menjadi tantangan tersendiri mengingat respons setiap orang terhadapnya bisa berbeda-beda. Selain itu, bukti ilmiah mengenai efektivitasnya dalam mengenai COVID-19 secara langsung masih sangat terbatas. Oleh karena itu, konsumsi empon-empon tidak dapat menggantikan penanganan medis, resep dokter, maupun vaksin, melainkan hanya bersifat sebagai upaya pencegahan untuk menunjang kesehatan sehari-hari. Empon-empon yang selama ini dikenal sebagai warisan pengobatan tradisional Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jamu empon-empon yang kita kenal secara tradisional adalah dalam bentuk cair yang terbatas pada umur simpan yang pendek. Untuk mencapai nilai ekonomi yang tinggi, jamu harus bertransisi dari sekedar resep dapur menjadi produk komersial berstandar modern untuk menciptakan komoditas skala label tahan lama dan distribusi nasional. Pengembangan pertama yang dapat dilakukan melalui mekanisasi proses produksi, yaitu pemanfaatan teknologi dan mesin dalam proses pengelolaan dapat membantu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses produksi, serta menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten. Dengan adanya modernisasi ini, jamu empon-empon dapat diproduksi dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya, pengembangan dapat dilakukan melalui inovasi bentuk produk.
Saat ini, empon-empon tidak hanya disajikan dalam bentuk jamu tradisional, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk praktis seperti bubuk instan, minuman siap saji, ekstrak herbal, hingga berbagai produk pangan fungsional. Inovasi tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kepraktisan. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar melalui pemasaran berbasis platform digital. Pemanfaatan media sosial dan berbagai platform penjualan daring memungkinkan produk jamu terjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan berbagai inovasi tersebut, jamu empon-empon tidak hanya berpotensi sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat berkembang menjadi produk kesehatan dan berekonomi yang bernilai tinggi di masa depan. Jamu empon-empon bukan sekedar minuman tradisional, tetapi cerminan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan alam sebagai sumber kesehatan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, masyarakat Semarang membuktikan bahwa tradisi dan upaya menjaga kesehatan dapat berjalan beriringan. Melalui integrasi bioprospeksi dan etnobiologi, pengetahuan tradisional masyarakat dapat menjadi dasar ilmiah untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif pada tanaman